Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02. Ya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining ya. Bahwa klien kami Pak Abdul Pasren ya, dan Muhammad Kafi tidak menghilang. Dari video yang saya stitch ini bisa menjadi bukti. Kita netizen bukan orang bodoh. Anak rumahan soalnya kan biasa diam di kamar all the time, main Barbie-Barbian, main boneka, main. Ya kalau tidak terbukti kami akan melapor balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin ada yang menghilang tuh ya, dicari kemana-mana ndak ketemu, dan sekarang tiba-tiba muncul nih ya. Tiba-tiba muncul, kemarin ditanya untuk mengklarifikasi segala macam, dia ndak ditemukan ya. Tapi sekarang tiba-tiba muncul dengan membawa pengacara yang seram gitu ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton, ini dia yang tiba-tiba menghilang sekarang muncul lagi. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02. Ya. Bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat, sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh ya. Kemarin yang nyari-nyari nih, Pak Bapak ini ya. Kemarin yang nyari-nyari, beliau itu tidak menghilang, tapi tidak berada di tempat tuh. Ya. Harus bisa membedakan tuh ya, menghilang dan tidak berada di tempat ya. Harus dibedakan tuh ya. Jangan salah tuh para netizen ya. Gitu. Tapi yang satu ini juga perlu dipertanyakan ini, Bang Hengki Yaza ya. Ingat umur Pak, banyak-banyak ibadah, selalu berbuat kebaikan sebelum terlambat. Ya. Bagus. Itu ya. Nih anak baik nih, Hengki Yaza ini ya. Tuh Pak Pasren ya mungkin namanya ya. Tuh disuruh inget umur tuh ya. Tuh rajin-rajin ibadah. Dan juga nih, Pak kalau emang bener jujur kenapa? Pak kalau emang bener jujur kenapa nggak siap didatengin Kak Dedi tuh, Kang Dedi tuh ya. Gitu. Tapi intinya beliau ini tidak menghilang. Tapi pada saat mau diwawancarai memang kemarin kebetulan mungkin tidak ada di tempat gitu. Biasalah kalau pejabat ini kan biasanya sibuk gitu ya. Sibuk. Ya. Ada Kaina, itu namanya menghilang Pak, bukan menghilang. Tidak berada di tempat Kaina ya. Tidak berada di tempat gitu. Orang tua loh ya. Orang tua tuh. Gitu ya. Ada juga nih Kusnaidi nih. Kusnaidi jangan begitu. Tidak menghilang tapi ngumpet. Tidak berada di tempat. Tidak berada di tempat itu Kusnaidi. Aduh, Anda ini kok ya, bukan menghilang ya, tapi ngumpet. Tidak berada di tempat tuh ya. Ada juga nih dari Rashkul Rafif ya. Bapak itu dicari-cari dari kemarin bilang tidak menghilang pitoh Pak. Pitoh Pak gitu. Ya. Bu pada saat dicari itu memang tidak berada di tempat. Makanya konfirmasi dulu, kalau pejabat itu dikonfirmasi sibuk enggak gitu. Ada di tempat enggak gitu. Ya. Tapi intinya beliau ini tidak menghilang. Sekali lagi ya, tapi tidak berada di tempat. Paham ya? Paham ya? Dan ini juga ya, kemarin kan bukan bapaknya aja dicari, anaknya juga tuh ya, anak juga dicari, yang menurut informasi pada saat malam kejadian katanya sih anak ini berada di situ juga. Tapi yang jadi persoalan, yang 7 atau 8 orang itu ditangkap, sedangkan ini anak tidak. Gitu. Kan netizen bertanda tanya, tapi kita lihat klarifikasinya ya. Kenapa? Ya, ini dia. Ya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining ya. Dari melihat mereka juga. MKafi namanya. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kafi juga ya. Iya. Ya. Dan kami dengar informasinya ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya bergeser. Yang kami dengar ke kediaman.
Pak Sren ke kontak Ya. Pak Sren gitu. Betul nggak Mas Kavi? Iya. Tuh. Di waktu Betul. orang itu Mas Kavi mau Betul. pisahkan diri dari mereka sejak kapan? Betul. Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung. Hmm. Oke. Mereka masih nongkrong di situ. Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu, tapi katanya tadi Langsung keluar lanjut langsung tanpa permisi. tanpa permisi. Iya. Pamitnya ke ya. siapa? Tidak ada pamit. Pulang ke mana? Nah, Ke rumah. Ke rumah yang kosong dikontrakan atau di rumah Pak RT? Rumah orang tua. ya. Rumah orang tua, Orang tua. rumah bapak. Iya. Gitu. Masnya Iya. pulangnya ke situ. Iya. Gitu. Dan nggak bersama-sama dengan mereka lagi. Tidak. Berarti terakhir ketemu itu jam 9. Hmm. Iya, Iya. itu ya. Itu yang juga udah diperdengarkan kan di sidang kan waktu itu juga. Iya. Ya. Itu juga disampaikan kan. Itu nggak ada salah sebetulnya. Ya mahasiswa dia, apa yang disampaikan di Ya. persidangan dan itu juga materi dalam pokok perkara yang sampaikan saja. Ya. Kalau memang itu dirasa benar, waktu itu juga udah disumpah. Iya. Disumpah kan waktu Iya. itu. Tuh, padahal sudah disumpah ya. Intinya beliau ini juga tidak berada di tempat ya pada saat malam kejadian itu ya. Beliau ini tidak di tempat gitu ya. Tapi kalau memang sesuai dengan apa yang diungkapkan sekarang itu, kenapa dicari-cari ketemu ya Mam Kavi ya? Ya, kita netizen ini di kolom komentar kita lihat. Pengakuannya memang ngumpul bareng sampai jam 9 tuh katanya ya dari Jack ya. Berarti kan benar mereka lagi pada ngumpul, tinggal ditelusurin aja sama siapa yang benar. Cerdas nih. Ya. Netizen sekarang memang cerdas ya. Tuh ya. Ada juga dari Rana Cha ya. Kok gue jadi kasihan sama Pak Pasren di usia setua ini, kenapa rumit hidupnya sama masalah kayak gini sih ya. Bukan persoalan dia di usia tua gitu kan. Kalau memang sebenarnya dia lihat usianya sih, sebenarnya dia harus jujur aja gitu ya. Apa juga mau dicari di sini? Jujur aja gitu. Ya. Jujur siapa malam itu yang menemui dia, terus siapa memang yang ngumpul pada saat itu siapa, apakah memang ngumpul apa tidak, terus kalau memang anak-anak ngumpul di sana itu apakah dia salah ngumpul pergi atau ngumpul diam di situ tidur sampai pagi, atau siapa yang menyediakan sehingga dia tiduran di situ sehingga yang 7-8 itu tidak tahu apa-apa tapi dituduhkan melakukan sesuatu kan. Itu seharusnya. Dan kalau ingat umur kayaknya dia jujur ini. Apalagi kemarin disumpah di atas Al-Quran tuh. Ya, kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Ya, Abu Ubaidah juga jam 9 masih bersama. Kejadian jam berapa berarti clear. Anak-anak dia tidak bersalah. Benar. Cerdas nih. Benar. Kan jam 9 katanya. Ya, kejadian. Nah, gitu kejadian jam berapa berarti gitu loh. Gitu, tapi keceplosan tadi Kakak Abu ya, keceplosan dia tadi sebenarnya tuh. Ya. Ini yang ngaruh sedikit sebenarnya. Ya. Maulana Yusuf juga. Ini sang pembaca wajah nih. Ekspresi wajah penuh dengan rasa bersalah dan takut, benar. Benar, kita lihat kalau kita sandingkan ya M Kavi ini sama Peggy gitu. Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Ya. Kalau memang seperti Peggy Setiawan kemarin tidak melakukan apa-apa, lepas. Dia akan sampaikan apa yang memang kejadian yang sejujurnya gitu, lepas dari raut wajah apa segala macam ya. Tapi ini kok ekspresinya berbeda ya Kak Maulana ya gitu. Jadi ya jujur yuk ya, tapi pasti akan ketahuan juga kok. Sumaya membuka genderang ini, 2 lawan se-Indonesia. Hati-hati netizen kita ini nih, hati-hati nih kalau kalian udah muncul. Netizen Indonesia ini akan menggiring sampai benar-benar kalian mengakui apa kesalahan apa yang sudah Anda perbuat. Karena sekarang fokus netizen ini adalah bagaimana membebaskan 78 orang itu. Jangankan kalian berdua nih ya. Sebesar instansi yang itu aja dilawan tuh ya. Jadi lebih baik sekarang sebenarnya sih jujur yuk gitu ya. Jujur biar clear semuanya. Kita hanya ingin membebaskan yang 78 orang itu yang sekarang tidak bersalah. Ya, kasihan tuh. Mana hati nurani gitu ya. Saya saja kalau memikirkan mereka itu dengan kondisi kita balik-balik. Simpelnya balik ke diri kita lah. Kalau kita dalam posisi mereka bagaimana? Ya. Tidak main-main loh itu hukumannya ya. Gitu. Ini juga ya, kita lanjut. Asik nih kalau kita goreng nih jadi. Kita lanjut ya video sambungan yang tadi. Ini dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi Kuasa hukumnya. wabarakatuh.
kami malam ini menjelaskan bahwa klien kami Pak Abdul Pasren ya, dan Muhammad Kafi tidak Ya, menghilang. tidak menghilang. Ada di sini Ya. sehat walafiat. walaupun sehatnya tidak seperti kita. Ya. Masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya. Ya, jadi jangan netizen bilang hilang melarikan diri. Ya. Itu enggak benar. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimanapun juga model klarifikasi sekarang Bapak ya, karena netizen ini sebenarnya sih mau dibersihkan bagaimanapun juga ya, mau dibersihkan bagaimanapun juga netizen ini masih terus akan mengorek gitu ya, minta klarifikasi. Sekali lagi intinya perjuangan netizen sekarang membebaskan 38 orang itu ya. Sampai entry juga spanduk di belakang diperhatikan. Hati-hati, spanduk di belakang juga diperhatikan sama entry itu ya. Sampai dibikin spanduk pengumuman. Hati-hati, spanduk saja diperhatikan tuh ya. Hati-hati Bapak ya. Ini udah mulai nih ya. 2 lawan se-Indonesia ini. Ada juga one of spirit tuh. Lucu para Den modal spanduk juga tuh. Hati-hati loh. Modal spanduk diperhatikan tuh. Hati-hati. Yuk netizen, kita fokus ke 78 orang ya. Ini juga Fraser Gens ya, pengen cepat sidang. Mau tahu bagaimana si Pak RT dikuliti sama semua pengacara si terpidana untuk mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Percayalah, kebenaran itu pasti terbuka dengan sendirinya, amin. Ya, itu. Jangan sampai ya, jangan terulang lagi. Orang seperti kita ini yang miskin, yang dari kelas bawah gitu kan, akan diinjak-injak, akan dijadikan tumbal oleh mereka-mereka yang tidak punya perasaan, tidak punya hati. Ya, jangan sampai ini perjuangan kita semua ya. Ada juga nih, ada Kurama nih. Tidak menghilang tuh katanya, tapi disembunyikan sebagai pesanan. Tuh, hati-hati. Netizen sekarang cerdas-cerdas tuh. Spanduk sudah ya. Statement tuh, masuk ke statementmu sekarang. Hati-hati, tidak menghilang tapi disembunyikan sesuai pesanan tuh. Hati-hati ya. Bang Jor Asgar juga itu. Siapa yang bilang menghilang tuh? Netizen pada bilang nggak muncul dan susah dihubungi. Betul nggak guys? Tapi intinya bukan menghilang Bang ya, bukan menghilang. Tapi pada saat itu tidak berada di tempat saja gitu. Harus bisa membedakan loh Bang ya, harus bisa membedakan ya. Tapi ingat, 2 lawan se-Indonesia, persiapkan mental Anda ya. Ini orang Indonesia ini, netizen terkuat di muka bumi ini. Belum pasukan mama lagi yang muncul nanti. Oh, bisa panjang tuh ceritanya ya. Tapi sekarang ini kita hanya ke yang mesti video ini ya, yang berupa video-video saja ya. Dari masing-masing video ini banyak sekali komenan, saya hanya memilih komenan yang menarik gitu ya. Ada juga ini yang monster videonya ya, yang sebenarnya sih beliau ini kalau kita simak ini cerdas dia ya, dan sangat menarik untuk kita coba kulik lagi. Jadi gimana videonya semeton? Ini dia bukti baru tuh katanya. Halo guys. Kayaknya kita punya mainan baru nih. Tuh. Oh iya, ada Pak Pasren ya, sama Mas Kafi ya. Salam kenal. Kayaknya mulai sekarang kita akan kerja sama ke depannya. Ya, guys. Jadi tugas baru kita sekarang adalah bagaimana caranya untuk mendukung dibebaskannya ketujuh orang yang sudah dihukum. Dari video yang saya stitch ini bisa menjadi bukti. Kita netizen bukan orang bodoh, dan nggak sebodoh orang-orang yang udah berseragam itu, yang nangkep mereka seenak jidatnya, yang nuduh mereka seenak jidatnya dengan bukti-bukti yang sama sekali nggak mendukung gitu. Karena dari video ini pun kita bisa melihat rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang di balik ini semua itu sangat jelas terlihat sebenarnya. Mas Kafi hanya untuk sebuah pertanyaan, kalau malam kejadian itu Mas Kafi ada dengan mereka di warungnya Bu Nining,
Kenapa Mas Raffi ragu-ragu untuk kasih tahu bahwa oh iya saya dengan mereka, oh iya saya tidak dengan mereka. Kenapa mesti kayak matur suwun apa nuwun sewu atau apa? Tanya sama pengacara saya. Loh, yang ditanya itu Anda karena Anda yang mengalami gitu loh. Jadi pertanyaan itu untuk Anda, apakah Anda bersama mereka pada saat malam kejadian di warung Bu Nining? Kenapa Anda mesti nuwun sewu tanya pengacara saya? Lucu memang Anda semua ini. Betul. Lucu banget. Kalah lapor Pak. Jadi guys, dari tayangan video tersebut bisa kita simpan, dan ini menjadi bukti kalau memang ternyata nantinya ketujuh orang yang sudah dihukum itu dia tidak ada progres apa-apa, itu yang salah bukan lagi Pak RT atau Mas Kavi. Pengacaranya kayak nggak tahu apa-apa, cuman diambil dari belakang warung kayaknya pengacaranya. Ya, jadi aparat yang bertugas, yang katanya orang intelijen, yang sudah dibiayai negara untuk jadi orang yang mumpuni di bidang pengayoman, peradilan, dan perlindungan terhadap masyarakat, ini yang harus dipertanyakan. Aparat-aparat yang sudah makan uang rakyat untuk pendidikan mereka supaya jadi pinter, tapi kok nggak pinter-pinter gitu loh. Pengen ketawa mulu gue jadinya kayak gini ya. Jadi video ini kita simpan untuk bukti bahwa ke depan banyak hal-hal rancu yang sudah terjadi, yang sudah dikemukakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Oke guys, siap kita? Siap. Pasti siap lah ya, pasti siap. Karena untuk keadilan ini kan dunia akhirat semeton ya. Ini akan mudah-mudahan ini sebagai amal jariah kita juga ya, karena kita bagian dari orang yang membela keadilan itu gitu ya. Semoga Tuhan jadikan kita ya sebagai juru keadilan di sini gitu ya. Tapi sebenarnya sih dari sekian apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, sebenarnya banyak kejanggalan, banyak kerancuan, dan banyak kelucuan juga sebenarnya. Dan lebih lucu lagi bahwa mereka itu tidak mau tahu, atau memang dia pura-pura tidak tahu, atau memang kita dikira nggak tahu apa-apa gitu ya, sehingga dengan seenaknya dia misalnya dia berbohong, memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Itu lucu ya. Sehingga apa kata netizen ya menanggapi video yang tadi ya? Ya nanti kita lihat aja di persidangan itu apa alat bukti yang dibawa sama si itu ya, dan saksi-saksi bapak, dan itu yang kita tunggu. Kita tunggu, kita akan tunggu ya, 2 lawan se-Indonesia ya. Tuh. Oke. Ada juga ini ya dari Ita Julita. Katanya nggak pernah main dari rumah, tapi akrab sama orang yang terpidana di foto-foto itu bang. Emang ada video yang lain ya yang hafal, tapi katanya nggak pernah keluar. Kemudian juga ada akun asal ya, pelan-pelan ya Koko, nanti kita ulti di akhir. Nanti call in down dulu, gampang, tinggal tunggu instruksi. Rujak. Biarkan dulu dia ngomong apa, yuk silakan. Udah, oke, rujak. Neng Ica tuh, tawa dia. Aku pengacara diambil dari warung, lanjut. Pengacaranya mana? Dari mana itu? Di belakang warung. Jangan gitulah Koko ya, nggak usah begitu. Dari anunya sih menakutkan tuh. Itu baru statement yang pertama ya. Sorry ya dari komenan netizen ya, mesti video. Ada juga ini abangku ini ya. Abangku ini memang kurang lengkap kalau beliau tidak komen juga ya menanggapi video itu gitu ya. Nih abang gue ini ya. Gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Kavi berbohong. Tapi kalau Di bawah yang namanya ini bukti Kavi sering kumpul belakang dengan SMP terpidana. Tuh padahal satu foto. Iya percaya nggak Menyala bangku. Nggak pernah main. Ya. Anak rumahan soalnya kan biasa diem di kamar all the time. All the time. Main Barbie-Barbian, main boneka, main rumah-rumahan sama dokter-dokteran aja di Iya kamar. iya. Iya bang ya bang. Makanya kalau bohong tuh yang konsisten. Iya betul. But it's okay, memang nggak pernah kumpul. Soalnya kiri kanannya berbagi sawah sama gedebok pisang. Ya, iya kan?
bohong. Kamu tukang bohong. Udah bang. udah ya. Gitu, ini abang gue nih ya. Katanya jarang main, tapi di foto akrab banget tuh itu. Ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Masih di zaman sekarang masih ada yang bohong dengan sebegitu banyaknya bukti gitu ya. Aduh, heran saya ini. Mau gimana lagi coba netizen mau percaya ya? Kodam Konoha tuh, anak rumahan tuh, main Barbie-Barbian tuh, main dokter-dokteran tuh, main di lidoan tuh. Juga kali dia. Tuh. Ya. Ayolah, yuk. Akan direject juga karena bohong. Mau tertawa saya bang dalam pernyataan orang itu lucu kali bang. Masa nggak pernah kumpul? Masa nggak pernah kumpul tuh loh, ya. Dan masa Anda mau berbohong dan bisa netizen sekarang nggak bisa dibohongin, ya. Dia orang baik bang ya. Agus Rifai deh orang baik bohongnya. Baik bohongnya tuh, ya. Janganlah begitu. Itu baru yang kedua. Belum ini ada yang ketiga juga ini akan menyampaikan juga. Ya memang ada statement yang saya mendengar kok takut gitu ya dari pengacara tadi. Ya menanggapi mungkin gempuran dari para netizen juga ya tentang ini gitu. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Ya kalau tidak terbukti kami akan melapor balik. Saya penjarakan. Akan dilapor balik, akan dipenjarakan. Saya jelaskan ya Pak ya. Jadi Pak Pasren, Mas Kahfi dilaporkan oleh keluarga terpidana. Disebutkan ini kaitannya dengan kesaksian palsu, bohong yang berakibat pada terpidana saat ini ada di penjara. Silakan aja. Masalah versi hukum nanti kami dari kuasa hukum. Tapi ada resiko hukumnya. Apa risikonya Pak? Resiko hukumnya kalau dia melaporkan yang dilaporkan tadi tidak terbukti, kami akan mengambil langkah hukum. Laporkan balik. Oh iya, itu sudah pasti. Ada konsekuensinya hukumnya. Maka kami nunggu. Berarti Bapak akan melaporkan balik siapa-siapa saja yang melaporkan Pak Pasren dan juga Iya, Mas Kahfi? melaporkan. Nanti kan laporan polisi itu ditindaklanjuti. Ya kalau tidak terbukti kami akan melapor balik. Wah. Ngabur, wih. Lur, RT Pasren, tuh akan melaporkan balik orang-orang, yang sudah melaporkan dirinya. Hebat ya Pak RT Pasren, mempunyai pengacara loh. Pak Siswandi ini itu mantan Kapolresta Cirebon, ketua BNN pisan, tuh, wih. Tim lawyer sing wis melaporkan Pak RT Pasren wih, hati-hati lur, arep dilaporkan balik nek ora terbukti, Alah, mosok ngene ta. Seorang RT lur pengacarane hebat. Ternyata Pak RT Pasren selama 8 tahun sudah bekerja mengumpulkan banyak uang, makanya mempunyai tim pengacara seperti Pitra, Bu Elsa Sarip beserta Pak Siswandi ora jan ngene. Ya. Laporno balik piye menurutmu lur? Tolong tulis di kolom komentar, akankah Pak RT terbukti atau tak terbukti? Jabang bayi, angel. Ya, dari siapa pengacaranya juga sebenarnya bisa kita tebak gitu. Siapa di belakang itu gitu. Kalau secara benar juga sih, kalau secara bodohnya kita berpikir ya, kok sekelas Pak RT gitu ya, mohon maaf ya. Pengacaranya kebanyak sekali dapat uang dari mana gitu. Ya, mohon maaf ini ya, bukan kita merendahkan, bukan. Ya, tapi sekelas pengacara Elsa Sarip, kemudian ada Rasman, kemarin ada Pitra juga kemarin tuh. Itu pengacara yang hebat-hebat loh. Ya. Sekaya apa ini Pak Pasren ini gitu ya sehingga bisa mampu membayar pengacara seperti itu. Atau memang sudah disediakan. Ya. Atau memang ya, dah tua bangka nggak tahu jadi RT, jadi pikun. Jangan begitu bang. Bang Husein nggak boleh begitu ya. Nggak boleh begitu. Lebih keras lagi bang. Ada juga nih.
Dari Echat Triana ya, Pak jujurlah Pak ya, ingat akhirat, ingat Allah sebaiknya skenario, dan Allah maha segalanya, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak tuh. Ya, ingatlah ya, ingat. Lalu saya bilang, Anda selamat di dunia, tapi ingat di akhirat itu Anda akan bertanggungjawabkan apa yang udah Anda lakukan gitu. Apalagi ini 8 orang loh ya. Karena dalam ajaran kita udah jelas, mencelakai satu orang itu sama, atau mohon maaf ya, membunuh satu orang di Islam ini sama dengan membunuh banyak orang, seluruh dosanya tuh. Apalagi 8 orang tuh ya. User ya, kapal bubuk di pelabuhan Cirebon terlindungi. Apa ini? Bubuk terigu kah atau apa? Kalau ini saya tidak bisa saya ya, dangku ini ya. Ada juga Gemini Girls ya, selamat di dunia tapi masih ada tuh. Kita sepakat tuh sama Kak Gemini tuh akhirat. Kalian tidak akan selamat dihukum Allah, bener. Ya, karma itu berlaku guys. Apa yang kamu sudah tabur itu yang akan kamu tuai. Prinsip hidup itu seperti itu. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, Allah tidak suka itu orang tidak berlaku adil, apalagi mencelakai, apalagi menfitnah. Jadi kalau azab Allah sudah turun, aduh. Ya ini juga bilang, Bapak cuma percaya ke satu orang, tapi Bapak nggak mendengarkan ucapan orang yang banyak di dalam penjara. Mikir Pak, umur udah tua nggak mikir. Yuk kasihan yuk sama yang 7-8 orang itu. Ya, satu orang kita celakai, ada ibunya, ada bapaknya, ada adiknya, ada keluarganya menanggung semua itu dari fitnah yang Anda sudah lakukan. Ya, tapi ingat tadi ada yang komen bahwa 2 lawan se-Indonesia, hati-hati Pak. Ya, kalaupun selamat sekarang, hidup Anda tidak akan tenang gitu. Ya, yuk berkata jujur, kasihan tuh ya yang sekarang sudah berapa tahun menjalani hukuman atas apa yang mereka belum tentu lakukan gitu. Ya, tapi intinya teman-teman ya, sekali lagi saya berpesan jangan cepat termakan hoak ya. Jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Semoga video ini bisa menghibur ya. Saya ingat jangan nakal juga. Tuh, karena sedikit saja nakal bisa berakibat fatal ya. Jadi segitu saja video teman-teman tentang orang yang tiba-tiba menghilang dan sekarang muncul lagi. Semoga videonya bisa memberi inspirasi untuk bagaimana merujak ya. Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.